sampai akhir. Sehingga itu Tuhan yang akan memampukan kami untuk setia. Hari ini Tuhan, biar kebenaran firman-Mu akan memenuhi hati dan pikiran kami. Sehingga Tuhan, firman-Mu menjadi bagian terbaik yang tidak pernah bisa diambil oleh apapun juga ya Tuhan dari dunia ini. Berbicaralah lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, karena Engkau Allah yang tidak terbatas, yang akan menyempurnakan firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Berbicaralah Tuhan, hati kami siap. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Wah, senang sekali Bapak Ibu kita bisa beribadah kembali bersama-sama untuk hari Minggu yang luar biasa, untuk kita terus bersama-sama mengiring Tuhan. Judul firman Tuhan pagi hari ini adalah Roh Iman. Roh Iman, ya. Apa itu roh iman? Sesungguhnya di dalam 2 Korintus 4 ayat 13 tadi kita udah baca. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami percaya, sebab itu kami juga berkata-kata. Jadi roh iman yang dimaksud dalam 2 Korintus ini adalah aku percaya, sebab itu apa? Aku berkata-kata. Kalau kita percaya kepada janji Tuhan, katakan. Waktu kita memiliki iman percaya kepada Yesus, jangan berhenti sampai di situ saja. Perkatakan. Ada banyak orang Kristen tidak berani memperkatakan iman mereka. Tidak terbiasa memperkatakan firman Tuhan. Itulah kenapa sering sekali ketika saya menyampaikan firman Tuhan, sering saya mengajak Bapak Ibu berkata amin. Karena amin itu adalah bahasa surga. Karena kata amin itu adalah iya dan amin, berakal dari kata emun, berasal dari kata iman. Sesungguhnya waktu kita berkata amin, ya Tuhan, saya setuju dengan apa yang Kau katakan, kita sedang mengkonfirmasi firman Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kita sedang berkata, ya Tuhan, saya setuju. Ya Tuhan, saya mau seperti yang Engkau katakan itu terjadi dalam hidup saya. Karena waktu saudara dan saya punya iman, berarti saudara dan saya dibenarkan. Karena hanya satu jalan manusia dibenarkan oleh Tuhan. Bukan oleh perbuatan, bukan oleh amal, bukan karena Bapak Ibu sering datang ke tempat ini, bukan karena Bapak Ibu tiap hari baca firman Tuhan, bukan karena kita berbuat baik sama banyak orang, tetapi hanya satu jalan saudara dan saya dibenarkan, yaitu dengan apa? Iman. Jadi waktu kita berkata, memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan yang baik, yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, bukan sekedar perkataan, tetapi ada iman di dalamnya. Iman yang sesungguhnya bukan sekedar kita mengaku, tetapi pengakuan kita didasarkan dengan apa? Percaya. Kalau kita sudah memiliki iman yang benar, iman yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, waktu kita memperkatakan janjinya, memperkatakan yang baik, saudara mau tahu, di situ ada kuasa yang bekerja. Yang percaya katakan amin. Yes, sudah semakin banyak ya yang bilang amin ya. Dulu satu-satu ya. Amin. Amin. Karena waktu kita punya iman, kita berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak seorang pun yang berkenan kepada Allah. Waktu Tuhan melihat ke bumi, yang dilihat apa Bapak Ibu? Adakah iman yang Dia temukan di bumi? Tuhan tidak cari amal dan perbuatan baik manusia. Dia lihat apakah ada iman. Karena kalau orang punya iman,
maka ia pasti punya perbuatan. Kalau ada orang yang berkata aku percaya tetapi tidak ada perbuatan, Yakobus katakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah kosong. Jadi waktu kita memperkatakan yang baik, memperkatakan janji firman Tuhan, kita harus have faith in God. Kita punya iman di dalam Tuhan. Apa sih kata arti iman? Apakah Bapak Ibu tahu apa itu iman? Sering orang berkata, iman itu Pak, seperti Ibrani katakan Pak. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Tapi itu sangat abstrak. Kalau abstrak, sulit kita untuk melakukannya. Iman itu sesungguhnya dikatakan di ayat yang ke-6. Percaya bahwa Allah ada dan Allah membalas setiap perbuatan. Percaya bahwa Allah ada, mengasihi kita, memberikan anaknya mati, sehingga orang yang percaya bahwa Allah memberi anaknya mati buat kita, kita mau hidup buat Tuhan. Kita hidup mengasihi Tuhan. Kita hidup memberi diri kita untuk Tuhan. Sehingga waktu kita berkata, Tuhan aku percaya kepada Engkau, aku mengasihi Engkau, tidak berhenti sampai di mulut saja, tetapi ada action. Sama seperti saudara dan saya ketika jatuh cinta, pasti kepingin selalu dekat dengan orang yang kita sayangi. Kita mau hidup dengan dia, kita mau berkorban dengan dia. Saya percaya waktu Mbak Kesia sama Mas Arif bilang, aku cinta kepadamu, Mbak Kesia. Tapi kalau Mbak Kesia kehujanan, Mas Arif nggak mau tahu ya, bohong ya Mas ya, bohong ya. Sama halnya seperti itu ketika saudara berkata, Tuhan aku percaya kepada Engkau, Tuhan aku mengasihi Engkau. Tapi ketika Tuhan tantang saudara untuk ambil bagian dalam pekerjaannya, saudara masih banyak mikir. Padahal untuk kita itu Tuhan gak perlu banyak mikir, tapi harus banyak taat. Banyak taat. Nah saudara, waktu kita berkata tentang roh iman, itu sebenarnya berbicara tentang kita tidak hanya sekedar berkata-kata, tetapi kita punya iman. Iman di dalam Tuhan. Kalau kita percaya bahwa Allah telah memberi anaknya mati buat kita, kita mau hidup bagi Tuhan. Kalau Tuhan Allah kita percaya ada Allah yang telah membangkitkan anaknya, maka kita juga yang ada di dalam Tuhan tidak akan kehilangan pengharapan. Kita yang percaya di dalam anaknya, kita tidak gentar menghadapi hari esok. Sekarang banyak tantangan yang harus kita hadapi. Dan ke depan, saya tidak menakut-nakuti ya Bapak Ibu. Dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa. Nggak mungkin menjadi lebih baik. Tetapi orang-orang yang memiliki iman tidak akan pernah gentar menghadapi hari esok. Karena Yesus sudah menjamin hidup kita. Dia bangkit, dia memberi harapan baru kepada kita. Kalau kita percaya bahwa ada Allah yang telah naik ke surga, maka kita punya pengharapan bukan kepada apa yang ada di dunia ini, bukan kepada apa yang kita bisa lihat, tetapi kepada apa yang Allah janjikan. Lukas 18 ayat 8 ya. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Waktu Tuhan melihat dari surga jemaat Gereja Baptis Pabaton, apakah dia melihat ada iman di Gereja Baptis Pabaton? Karena kalau ada iman, saudara dan saya akan menang menghadapi dunia ini. Karena kalau kita ada iman, walaupun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tetapi orang-orang yang ada dalam Tuhan akan tetap untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin.
Jadi, I believe before I speak, kita percaya, setelah itu kita berkata-kata. Inilah roh iman. Aku percaya, karena itu aku berkata-kata. Inilah cara kerjanya Allah. Waktu Tuhan Allah menciptakan dunia ini, dengan apa Allah menciptakan dunia ini? Berfirman. Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Tuhan berfirman, jadilah benda-benda penerang, jadilah benda-benda penerang. Setiap kali Tuhan berfirman, yang difirmankan itu terjadi. Setiap kali Tuhan berfirman, maka jadilah apa yang difirmankan. Jadi Tuhan tidak melihat dulu baru berkata-kata, tetapi ia berkata-kata terlebih dahulu, baru ia melihat apa yang dikatakan itu terjadi. Beda dengan kita manusia. Kita suka berkata-kata kalau kita melihat. Kita terbiasa berkata-kata kalau kita melihat. Sehingga banyak orang Kristen enggan mengucapkan imannya karena belum melihat. Karena iman itu berbicara tentang sesuatu yang kita tidak lihat. Ibrani 11 ayat 1. Tetapi di dalam Tapi di dalam 2 Korintus 4 ayat 18 berkata bahwa yang kelihatan itu sifatnya kekal. Bahwa yang enggak kelihatan itu sifatnya kekal. Apa yang kelihatan itu enggak kekal. Tetapi yang kelihatan itu sifatnya, yang enggak kelihatan itu sifatnya kekal. Nah, artinya apa? Waktu kita berani berkata-kata, setelah kita melihat, di sana enggak ada iman. Di sana nggak ada kekekalan. Di sana nggak ada kuasa yang bekerja. Tetapi waktu kita berkata-kata dari apa yang kita percayai, maka di situ ada kuasa yang bekerja. Sama seperti Allah tadi ya, ketika yang menciptakan dunia, yang nggak ada menjadi ada. Dengan cara apa? Berfirman. Waktu saudara dan saya memperkatakan firman Tuhan, mungkin hari ini sesuatu tidak ada pada kita, sesuatu yang baik tidak ada pada kita. Tetapi aminkan firman-Nya, perkatakan firman-Nya, maka Tuhan akan membuat sesuatu yang tidak ada pada kita menjadi ada. Ketika Allah berfirman, yang setiap kali Tuhan berfirman tidak pernah gagal. Selalu dikatakan maka terjadilah, jadilah apa yang difirmankan. Dan dikatakan selanjutnya, dan yang terjadi itu adalah baik. Setiap kali Tuhan berfirman yang terjadi apa? Baik. Maukah Bapak Ibu yang terjadi dalam hidup Bapak Ibu baik? Mari aminkan firman-Nya. Mari perkatakan firman-Nya. Karena firman-Nya tidak pernah gagal. Karena firman-Nya, kalau firman-Nya kita terima, pasti hanya yang baik yang bisa kita terima dalam kehidupan kita. Karena itu mari isi hati kita dengan firman. Kalau kita datang ke gereja ini bukan untuk melihat siapa-siapa, tapi untuk kita melihat firman Tuhan. Amin. Pandang Tuhan, dengar firman-Nya, bangun iman kita. Karena di dalam iman ada kuasa yang membawa kita kepada kemenangan. Inilah cara kerja iman. Banyak orang nggak ngerti bagaimana iman beroperasi, cara iman beroperasi. Tapi hari ini mari kita tangkap kebenaran firman Tuhan. Cara iman beroperasi itu apa? Percaya, katakan. Minggu yang lalu kita belajar dari seorang Abraham. Bagaimana Abraham, Tuhan ubah dulu hatinya menjadi percaya kepada Tuhan. Lalu setelah itu dia ubah perkataannya. Di pasal ke-15 dikatakan, maka percayalah Abraham, maka Allah memperhitungkan itu sebagai apa? Sebagai apa? Aduh, dengar khotbah nggak minggu yang lalu ya? Grace News juga ditambahin lewat Grace News, ya.
Maka percayalah Abraham. Ketika Abraham percaya, Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Baru di pasal 17 Tuhan ubah perkataan Abraham. Bapak Ibu tahu kalau Abraham dan Sarah mereka saling menyapa di rumah. Hei, Bapak banyak bangsa, sudah makan belum? Waktu kenalan sama orang, kenalkan saya. Siapa namanya? Bapak banyak bangsa. Berapa anaknya? Nggak ada. Tapi itulah iman. Tuhan mau kita memperkatakan apa yang Tuhan janjikan. Dan tidak sampai setahun Abraham punya anak. Ya, Abraham punya anak. Lalu kita juga belajar dari kisah dua orang pengintai, yaitu Kaleb dan Yosua. Ada 12 pengintai yang Musa utus ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Sebenarnya ini bukti bahwa orang Israel nggak percaya sama Tuhan. Tuhan sudah bilang, aku akan memberikan tanah Kanaan kepadamu, melimpah dengan susu dan madunya. Kamu tinggal menduduki tempat itu. Sudah ada rumah, sudah ada sumur, sudah ada ladang, semua sudah tersedia. Tetapi mereka nggak percaya. Karena itu mereka utus 12 pengintai. Yang terjadi apa? 10 pengintai berkata, aduh, nggak mungkin kita masuk ke negeri itu. Orang-orangnya raksasa, kita itu kecil, nggak mungkin kita bisa menghadapi mereka yang begitu besar, badannya besar. Tapi Yosua dan Kaleb punya roh yang berbeda. Dia punya roh iman yang berbeda. Yosua dan Kaleb bilang, enggak gitu. Kita akan menduduki tempat itu. Tempat itu Tuhan sudah serahkan kepada kita. Tapi apa yang terjadi? Sama seperti kebiasaan juga zaman sekarang. Selalu ikut apa yang orang banyak katakan. Selalu ikut dengan apa orang banyak lakukan. Sehingga apa? 10 orang pengintai itu. Dan orang-orang yang setuju dengan dia nggak pernah masuk ke tanah Kanaan. Hanya Yosua dan Kaleb dan umur 20 tahun ke bawah yang masuk ke tanah Kanaan. Karena apa? Karena mereka nggak memiliki roh iman yang dimiliki oleh Kaleb dan Yosua. Tuhan bilang hanya Kaleb dan Yosua yang masuk karena mereka punya sesuatu yang berbeda. Mereka sungguh-sungguh mengikut aku. Apa yang membuat mereka sungguh-sungguh mengikut Tuhan? Roh iman mereka berbeda. Saya rindu Tuhan akan berkata kepada malaikatnya di surga, Mike, Gabriel, kamu lihat umat Gereja Baptis Pabaton, mereka punya roh yang berbeda dengan dunia ini. Maka jemaat Gereja Baptis Pabaton adalah jemaat yang spesial di hadapan Tuhan. Gak ada amin nih? Amin. Miliki roh yang berbeda, roh yang sama. Tadi dikatakan di dalam 2 Korintus 4 ayat 13, sebab kami memiliki roh yang sama. Roh yang sama seperti apa? Seperti apa yang Allah tunjukkan ketika Allah menciptakan dunia ini. Seperti roh yang bekerja dalam kehidupan Abraham. Seperti roh iman yang bekerja dalam kehidupan Abraham, Kaleb dan Yosua. Ketika Tuhan Yesus ada di dunia, juga Yesus menunjukkan cara kerja yang sama. Waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, ketika ketemu sama orang yang lumpuh, dia berkata apa? Berjalanlah. Maka orang lumpuh itu berjalan. Ketika ia bertemu dengan orang yang buta, melihatlah. Waktu Tuhan bertemu dengan orang yang mati, Lazarus, dia berkata, bangkitlah. Maka semua yang dikatakan oleh Tuhan Yesus terjadi. Jadi perhatikan polanya. Percaya, katakan. Yesus berkata-kata dari apa yang ia nggak lihat, ia katakan. Dan apa yang ia katakan terjadi. Ini cara kerja iman. Ini caranya iman kita beroperasi. Waktu kita punya iman, kita punya kuasa. Waktu kita memperkatakan,
itu saatnya kita sedang menggunakan kuasa yang Allah berikan kepada kita. Kenapa banyak orang Kristen tidak melihat mujizat terjadi dalam hidupnya? Karena mereka nggak menggunakan kuasa yang Tuhan berikan. Nah, Yesus sesungguhnya menunjukkan kepada murid-muridnya dan kepada kita bagaimana kita memiliki kehidupan iman yang hidup. Percaya dan katakan. Waktu Tuhan Yesus melewati satu pohon ara, dia kepingin makan buah pohon ara itu. Ternyata apa terjadi? Nggak ada, buahnya nggak ada. Lalu Tuhan Yesus mengutuk pohon ara. Waktu Yesus mengutuk pohon ara, pohon itu biasa-biasa aja. Tapi kembali Tuhan Yesus dan murid-murid yang lewat pohon ara, apa yang terjadi? Pohon ara itu kering sampai ke akar-akarnya. Waktu kita memperkatakan firman Tuhan, kayaknya sesuatu nggak terjadi. Tetapi di dalam roh dari apa yang kita tidak bisa lihat, ada kuasa yang bekerja. Sama seperti pohon ini, kering sampai ke akar-akarnya. Kalau sampai ke akar-akarnya berarti kutuk, kekeringan itu terjadi dari akarnya. Wow, inilah cara kerja iman. Waktu saudara dan saya berkata sesuatu, amin, terhadap janji firman Tuhan, kita kadang-kadang belum melihat apa yang kita katakan itu terjadi. Tapi percayalah, di dalam alam roh yang kita mungkin belum bisa lihat, ada kuasa yang bekerja. Kematian sedang terjadi dari dalam. Karena itu Yesus berkata, barang siapa percaya kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, maka itu akan terjadi kalau kamu percaya. Gunung di sini berbicara mungkin soal penyakit kita. Gunung di sini mungkin bicara tentang persoalan keluarga kita. Gunung di sini mungkin berbicara tentang persoalan ekonomi kita. Perkatakan, dalam nama Yesus aku sehat, aku sembuh. Dalam nama Yesus keluargaku menang menghadapi persoalan ini. Dalam nama Yesus keluargaku harmonis. Dalam nama Yesus anak-anakku memiliki masa depan yang cerah dan penuh harapan. Mereka akan bertemu dengan jodoh-jodoh mereka yang takut akan Tuhan. Mereka akan mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Dan hidup mereka akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Mari perkatakan iman kita. Ketika bagaimana kita menerima keselamatan. Keselamatan adalah berkat terbesar. Di dalam Roma 10 ayat 9 berkata, jika kamu mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati, maka kamu akan diselamatkan. Berkat terbesar saja kita terima ketika kita percaya dan mengaku. Apalagi berkat-berkat yang tidak lebih besar dari keselamatan, pasti kita terima. Hanya saja lihat apakah iman kita sudah seperti yang Tuhan katakan. Kalau kita memiliki iman seperti yang Alkitab katakan, seperti yang Yesus mau, perkatakan. Hati kita sungguh-sungguh mengasihi Dia, hati kita sungguh-sungguh ingin memuliakan Dia, maka iman seperti itu tidak akan pernah sia-sia kalau kita katakan. Waktu ada perempuan pendarahan selama 12 tahun, perempuan itu berkata, apa? Asalku jamah saja jumbai jubahnya, aku akan sembuh. Jadi polanya sama. Kalau perempuan pendarahan juga sembuh selama 12 tahun ya, telah mengalami pendarahan, ya waktu dia jamah jumbai jubah Yesus, ia sembuh. Ia percaya, ia perkatakan, ia lakukan. Maka itu juga berlaku sampai hari ini. Mari selama 2 minggu ini kita telah belajar bagaimana kita memiliki perkataan iman, bagaimana kita mengoperasikan iman kita. Saya harap mulai hari ini terus-menerus memperkatakan iman kita. Soal jadi atau enggak jadi, itu kita serahkan kepada Tuhan. Kalaupun hari ini belum jadi, tapi kita percaya ada kuasa iman yang bekerja di sana. Amin. Ya. Mari miliki roh yang berbeda. Karena satu-satunya yang menarik perhatian Allah apa? Iman. Yosua dan Kaleb itu menjadi orang yang spesial di hadapan Tuhan. Hanya mereka yang masuk ke tanah Kanaan.
Karena apa? Karena mereka memiliki roh yang berbeda. Kalau kita memiliki roh yang berbeda, saudara dan saya akan senantiasa spesial di hadapan Tuhan. Kenapa Tuhan mau kita memperkatakan iman kita? Karena logikanya begini, apa yang kita katakan, itu yang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan, itu yang ada di hati kita. Apa yang ada di hati kita, itu yang akan kita lakukan. Apa yang kita lakukan, itulah diri kita. Siapa diri kita menentukan apa yang akan kita terima. Kalau kita memiliki iman, maka kita akan memiliki perbuatan iman. Itu tandanya saudara dan saya adalah anak Allah. Kalau kita adalah anak Allah, maka kita adalah ahli waris dari apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Karena itu mulai hari ini saya harap Gereja Baptis Kobaton semangat dalam memperkatakan imannya. Perkatakan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Ini ada, enggak kelihatan ya. Perkatakan Mazmur 91 ya. Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan apa. Perkatakan Filipi ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Perkatakan firman Tuhan yang kita terima ya, biar itu menjadi bagian di dalam hidup kita. Kalau kita ketakutan, kalau kita lagi cemas, kalau kita sedang ragu, perkatakan janji firman-Nya. Karena waktu Tuhan Yesus menghadapi, dicobai oleh iblis di padang gurun, dengan apa Yesus menghardik? Dengan apa Yesus menghadapi iblis? Dengan firman. Yesus selalu berkata, ada tertulis. Ada tertulis. Ketika kita memperkatakan firman sesungguhnya, ada kuasa Tuhan yang bekerja kepada kita, sehingga itu yang akan membawa kita kepada kemenangan. Ya, di Mazmur 91 berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 rebah di kananmu, tetapi tidak akan menimpamu. Mari kita memperkatakan firman Tuhan. Waktu saudara dan saya mendengar firman Tuhan, perkatakan itu. Waktu saudara sedang menghadapi ketakutan, katakan iman saudara bahwa ada darah Yesus, ada penyertaan Yesus, ada perlindungan Yesus yang sempurna di dalam kehidupan kita. Percayalah, waktu kita memperkatakan firman-Nya, kuasa Tuhan bekerja di sana, dan kita akan melihat bagaimana keajaibannya, kebesarannya dinyatakan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Hamba-Mu sudah selesai berkata-kata, ya Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang menyempurnakan firman-Mu ini dalam hati kami, sehingga kami tidak akan pernah lagi ragu mengaminkan setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tidak akan pernah ragu lagi memperkatakan iman kami kepada dunia ini, kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Hamba-Mu sudah selesai berkata-kata. Kami serahkan firman-Mu ini, Roh Kudus-Mu yang menyempurnakannya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Mari kita merespon firman-Nya. Mari mulai hari ini kita memperkatakan iman kita. Saya undang kita untuk tunduk kepala. Apa persoalan yang saat ini sedang saudara hadapi? Apa saat ini tantangan yang ada di depan saudara, yang mungkin membuat saudara takut, yang mungkin membuat saudara cemas?
Kudus akan mengingatkan saudara akan firman-Nya, akan janji-Nya. Perkatakan. Katakan, aku bersyukur Tuhan, Kau menjamin segala yang baik dalam hidupku. Aku tidak takut, sebab perlindungan dan penyertaan-Mu sempurna dalam hidupku. Aku bersyukur Tuhan, mulai hari ini hari-hariku akan penuh dengan mukjizat. Karena janji firman-Mu adalah ya dan amin. Aku bersyukur Tuhan, mulai hari ini hidupku tidak akan pernah lagi sama. Sebab Engkau yang membuat aku berbeda dengan dunia ini. Aku bersyukur Tuhan atas setiap tantangan-tantangan yang ada aku hadapi. Sebab lewat ini semua, dunia akan melihat kemurnian iman yang Tuhan kerjakan dalam kehidupanku. Mari Bapak Ibu katakan, ungkapkan perkataan iman saudara. Jangan berhenti dalam hatimu. Tuhan mau menyatakan segala yang Dia sediakan segala yang Ia persiapkan, yang sudah Ia kerjakan di atas kayu salib, dinyatakan dalam kehidupan kita. Ketika saudara-saudara ngobrol di rumah, ketika saudara-saudara ada dalam perjalanan, mari bicarakanlah, perkatakanlah firman-Nya. Kalau firman-Nya yang bekerja dalam diri kita, maka firman-Nya tidak akan pernah gagal. Yang terjadi adalah yang baik. Tuhan ingin saudara dan saya terus mengalami kebaikan-Nya. Sebab lewat itu dunia akan melihat betapa baiknya Tuhan. Haleluya. Mari Tuhan, Roh Kudus mau melawat setiap kami. Berbicaralah ya Tuhan. Materaikanlah firman-Mu Bapa. Jangan biarkan kami pulang dengan roh yang sama, tetapi roh yang berbeda, karena kami menerima roh iman seperti yang Engkau nyatakan dalam kebenaran firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita katakan, dari awal kita naikkan pujian ini bersama-sama. Pujian yang tadi, Engkau mengenalku lebih dari apapun. Engkau tahu ceritaku dan isi
menutup mata, mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan dan kita katakan bersama-sama, kini aku percaya, haleluya, ya yang mustahil bagimu kuasa. Kuatkan setiap kami Bapa, amin. Dasar, mari angkat tangan lebih tinggi lagi. Oh, kini aku berserah Tuhan. Oh, kami berserah kepadamu. Kami percaya kemenangan Tuhan sudah jamin. Kami percaya segala yang baik tersedia dalam hidup kami. Ini hidup kami Tuhan. Nyatakan kebaikan-Mu, nyatakan kuasa-Mu, supaya kesaksian-Mu dinyatakan bagi dunia ini ya Bapa. Kan setia sampai akhir hidup. Kini aku berserah kepada-Mu Bapa. Kini aku berserah, amin, pada rancangan-Mu bagiku. Tuhan suri panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, kami terima berkat-Mu lewat kebenaran firman-Mu hari ini. Hati kami penuh dengan iman karena Engkau yang mengerjakan firman-Mu dalam setiap hati kami ya Tuhan. Dan biar mulai hari ini mulut kami Tuhan tidak berhenti memperkatakan segala yang baik, memperkatakan kebenaran firman-Mu, janji-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Mulai hari ini kami akan melihat kehidupan kami akan berbeda dari sebelumnya. Kami akan melihat kehidupan yang penuh kuasa, penuh dengan mujizat, penuh dengan keajaiban yang menyertai kami. Setiap anak-anak-Mu Tuhan bertumbuh dalam firman kasih karunia-Mu. Setiap jemaat gereja baptis Pabaton memiliki roh iman yang sama seperti yang ada pada Abraham, seperti yang ada pada Yosua dan Kaleb, seperti yang ada pada Daud, seperti yang ada pada Yesus, seperti yang ada pada murid-murid yang lain ya Tuhan. Kami percaya Bapa, imanlah yang membuat kami spesial di hadapan Tuhan. Iman yang membawa kami berkenan kepada Tuhan. Kami percaya kalau perkenanan Tuhan ada di gereja ini, ada di keluarga kami, ada di hidup kami, maka kami tidak perlu takut apapun terjadi. Walaupun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tetapi kami akan tetap untuk selama-lamanya. Kami akan menyaksikan pemeliharaan, perlindungan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Kalau hari ini ada suami yang belum dilawan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, kuasa Tuhan bekerja. Para suami menjadi imam, terus bertumbuh dalam kehidupan iman dan menjadi kesaksian dalam keluarga. Setiap istri bertambah bijaksana, bertambah penuh dengan iman, melengkapi, menolong suami dalam setiap tugas mereka. Anak-anak kami boleh bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Mereka seperti tunas-tunas zaitun yang membawa harum bagi setiap keluarganya. Anak-anak kami seperti anak panah di tangan pahlawan. Mereka tidak akan pernah meleset dari apa yang Tuhan sudah rencanakan. Mereka akan senantiasa menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Lewat gereja ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan. Karena di gereja ini ada sukacita surga, ada suasana surga. Setiap orang yang masuk ke gereja ini akan ditawan hati mereka, dan mereka melekat kepada Kristus. Segenap jemaat-Mu boleh bertumbuh dalam pemuritan, di dalam tubuh Kristus, saling melengkapi satu dengan lain, jauh daripada roh-roh yang dari dunia ini ya Tuhan, jauh daripada roh sungut-sungut, roh daripada roh kritik-kritik yang tidak membangun, tetapi terus Bapa bersehati. Dan lewat gereja ini Tuhan, banyak orang akan diubahkan, dan hanya Engkau Tuhan ditinggikan dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, terima kasih buat ibadah hari ini. Tuhan, kami percaya
Janji-Mu ya dan amin. Itu yang kami bawa pulang, itu yang menyertai kami, menuntun kami dalam setiap langkah kami. Terpujilah Engkau Bapa kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan senang dengan setiap ketulusan dan kesungguhan kita dalam mencari Dia, dalam melayani Dia. Sebelum kita akan kembali ke rumah kita masing-masing, mari tengadahkan hatimu, angkat tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa tercurah dari surga, mengalir memenuhi setiap hati kita. Biar hati kita meluap dengan syukur, meluap dengan segala yang baik. Dan orang-orang sekeliling kita boleh merasakan kasih Kristus, kebaikan Tuhan. Dan lewat hidup kita banyak orang akan mengenal Kristus. Banyak orang akan memuliakan Tuhan. Karena ada roh Allah yang bekerja dalam kehidupan kita. Roh iman yang membawa kita kepada kemenangan, kepada damai sejahtera dan sukacita sejati yang mengiring setiap langkah kita dari hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Nikmati hadirat Tuhan, nikmati kasih